Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria lagi dari Bang Hairul nih. Katanya mantap Min. Wah, kemarin Saweria, sekarang lagi ya. Dan ada juga dari Bang Wiki nih, gak minta apa-apa Min. Yang penting lu sehat selalu jadi bisa upload terus. Wah, buat kalian berdua semoga lancar rezekinya dan sehat selalu ya, amin. Makasih dukungannya teman-teman. Oke, langsung saja pada videonya. Setelah dipromosikan karena Tianjun tingkat 1, Tanyun menggunakan sumber kekuatan supranatural cahaya untuk segera memulihkan tubuh yang terluka parah. Kemudian, Tanyun terbang menuju kota Dewa Hongmeng. Sebelum dia dipromosikan karena Tianjun tingkat 1, Tanyun butuh sehari untuk mencapai area kesengsaraan surgawi. Tetapi sekarang, dengan peningkatan ranahnya, hanya butuh 9 jam untuk kembali ke istana Dewa Hongmeng. Ketika Tanyun hendak pergi ke pagoda, Feng Jingru yang telah menjadi abadi muncul di depan Tanyun dan berkata, "Yuner, baru saja ada berita dari seorang jenderal dewa di luar kota Dewa Hongmeng. Seseorang mengaku sebagai muridmu." Mendengar ini, Tanyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Ibu, ketika anak ini berada di alam abadi Hongmeng, aku menerima murid dan menyuruhnya untuk datang kepadaku ketika dia naik ke alam dewa. Dia pasti ada di sini." Setelah mendengarkan, Feng Jingru tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, temui dia." Setelah Tanyun meninggalkan kalimat, dia menghilang begitu saja. Sesaat kemudian, ketika Tanyun sampai di kota bagian luar, dia melihat seorang gadis muda dengan rok hijau berdiri ramping di luar kota. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan tubuh ramping dan kulit seperti salju. "Luar," Tanyun memanggil. Itu benar, gadis berbaju hijau di depan Tanyun adalah murid yang dia ambil di awal. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa dia adalah klan kuno 7 atribut di alam semesta terakhir. Luer dengan gembira berlari ke Tanyun, berlutut dan berkata, "Luer bertemu guru." Luer lidahnya dipotong sebelumnya. Sekarang setelah ranahnya membaik, lidahnya telah lama pulih. "Baiklah, cepat bangun." Setelah Tanyun mengangkat Luer, dia bertanya, "Kapan kamu naik?" "Guru, tidak butuh waktu lama bagi murid untuk menjadi dewa." Luer memandang Tanyun dengan kagum. "Setelah murid datang ke alam Dewa Hongmeng, aku memandatkan wajahmu sesuai dengan gambar memori." Luer merasa sangat bahagia. "Aku tidak menyangka bahwa guru adalah Hongmeng Supreme yang terkenal." Tanyun tersenyum dan berkata, "Mulutmu cukup manis. Ayo pergi ikuti guru kembali ke kota, dan kamu akan berkonsentrasi pada kultivasimu." Murid patuh. Luer dengan gembira mengikuti Tanyun menuju gerbang kota. "Oh, ngomong-ngomong, di mana orang tua angkatmu?" tanya Tanyun. Mendengar ini, ekspresi Luer menjadi gelap dan matanya penuh air mata. "Guru, ayah dan ibu angkat meninggal di alam abadi." Tanyun menghela nafas dan menghibur. "Baiklah, jangan sedih lagi. Aku pikir orang tua angkatmu ada di surga." Setelah Tanyun membawa Luer kembali ke istana Dewa Hongmeng, dia membiarkannya mengenal lingkungan, dan setelah memperkenalkan orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya kepada Luer, dia memerintahkan seseorang untuk memberi Luer sumber daya yang cukup untuk berkultivasi. Setelah itu, Luer memasuki pagoda dan mulai berlatih. Tanyun juga memasuki pagoda untuk melanjutkan latihannya. Waktu berlalu seperti panah di pagoda. 1.080.000.000 tahun kemudian, Tanyun dipromosikan karena Tianjun tingkat 2. Setelah 1,1 miliar tahun yang sangat panjang, Tanyun menjadi Tianjun tingkat 3. Butuh 1,2 miliar tahun lagi untuk memasuki tingkat 4. Butuh 1,27 miliar tahun untuk memasuki tingkat kelima. Butuh 1,33 miliar tahun untuk memasuki tingkat ke-6. Kali ini, Tanyun telah menghabiskan total 5,91 miliar tahun di pagoda. Artinya, 10.800 tahun di dunia luar sejak dia dipromosikan ke ranah Tianjun. Tepat ketika Tanyun hendak melanjutkan latihannya, sebuah suara hormat datang dari luar. "Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." Pada saat ini di luar pagoda, Ling Tong membungkuk dalam-dalam.
Katakan ada apa, kata Tan Yun. Melaporkan kepada Tuan, penghalang yang kamu isi di kota militer tertinggi telah muncul retakan di bawah serangan alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian selama ribuan tahun. Ling Tong berkata dengan cemas. Tan Yun berkata, siapakah orang-orang yang menyerang penghalang kota militer tertinggi? Ling Tong berkata dengan jujur. Melaporkan kepada Tuan, ada total 1014 orang dari Am Dewa Siyuan. 1000 dari mereka adalah Raja Dewa, dan 14 sisanya dipimpin oleh Dewa tertinggi Sui Ying. Semuanya adalah murid Dewa leluhur. Lalu dari Am Dewa Xingtian, 1600 orang ranah Raja Dewa. 16 dari mereka adalah murid Dewa leluhur Xingtian, yang dipimpin oleh Dewa tertinggi Baishi. Tan Yun masih duduk bersila, dengan niat membunuh di wajahnya. Baiklah, aku mengerti. Kamu tidak perlu panik meskipun ada retakan di pesona. Tetapi hanya berdasarkan orang-orang itu, mereka masih tidak bisa menerobos. Ya, kamu bisa mengirim seseorang untuk menemukan bahan dewa luar angkasa. Tunggu aku keluar dan ikuti aku. Oh, ngomong-ngomong, apakah iblis masih menyerang? Ling Tong dengan hormat berkata, laporkan kepada Tuan, Raja Iblis tidak menyerang untuk waktu yang lama dan pergi 5000 tahun yang lalu. Baiklah kalau begitu, setelah transmisi suara Tan Yun, dia menjadi tenang dan tidak terus berkultivasi untuk meningkatkan ranahnya, tetapi mulai mengolah tubuh tirani Hongmeng tingkat 26. Tan Yun memasuki meditasi. Tan Yun menahan rasa sakit berkeringat seperti hujan. Waktu berlalu, di dunia luar telah melewati 1200 tahun. Di dalam pagoda, Tan Yun yang sedang duduk bersila akhirnya mengolah tubuh tirani Hongmeng tahap kecil tingkat 26, memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak menengah tingkat 11 dengan tangan kosong. Jika armor Hongmeng dipadatkan, bisa menghancurkan artefak menengah tingkat 12 dengan tangan kosong. Tan Yun membuka matanya, dan mata bintang menunjukkan arti penghinaan dari semua hal, dan berkata dengan ringan, sekarang jiwa abadi Hongmengku, meskipun tidak sekuat ranah Supreme, itu sebanding dengan ranah Dewa Hukum Surga. Mata Dewa Hongmeng dapat dengan mudah mengontrol Dewa Transformasi Manusia. Segera, mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat. Dewa leluhur Xingtian, Dewa leluhur Siyuan, kalian pasti tidak mengharapkan aku kembali. Kali ini, aku akan menghabisi murid-murid kalian. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun hendak bangun dan hendak meninggalkan pagoda ketika tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Suara yang lemah terdengar dari benak Tan Yun. Yuyan sudah bangun. Ya, pasti Yuyan yang bangun. Tan Yun menekan kegembiraannya, dan dalam satu pikiran, jantung Hongmeng terbang keluar dari kolam spiritual dan menggantung di depannya. Segera, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, menembus jantung Hongmeng dan muncul di langit Hongmeng. Tan Yun menukik dalam suasana hati yang melonjak dan mendarat di luar istana. Setelah Tan Yun membuka pintu istana, dia terbang ke istana yang megah, dan pada saat berikutnya, dia melihat Yuyan. Ji Yuyan tiba-tiba menemukan Tan Yun. Dia tertegun sejenak dan kemudian sebuah gambar muncul di benaknya. Dalam gambar tersebut, ia terbaring telanjang di dalam peti mati raksasa. Pada saat itu, seorang pria melihat tubuhnya. Pria dalam ingatan adalah pria berjubah ungu yang terlihat saat ini. Tiba-tiba, mata Ji Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia berjuang untuk berdiri dengan seluruh kekuatannya dan berdiri dengan terhuyung-huyung. Dia melirik gaun merah raksasa di tubuhnya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini pakaian yang kamu kenakan pada dewa ini? Itu benar. Tan Yun berdiri di udara menatap Yuyan dan berkata dengan lembut, sangat bagus. Ji Yuyan tertawa dengan marah. Pada awalnya, kamulah yang membobol peti mati raksasa dan melihat tubuh dewa ini. Tan Yun tersenyum. Kamu seorang Tianjun, beraninya kamu menghujatku seperti ini. Ji Yuyan berkata dengan dingin, dewa ini akan menghabisimu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan abadi tirani mengalir keluar dari tubuhnya. Ketika dia hendak menembak Tan Yun berkata dengan lembut, Yuyan, tubuhmu belum sembuh, jangan marah. Mendengar ini, Ji Yuyan berkata dengan tegas, kamu hanyalah Tianjun tingkat 6, namun berani memanggil yang mulia ini dengan nama asliku. Tanpa menunggu Ji Yuyan berbicara, Tan Yun berkata, kata-katanya selanjutnya membuat Ji Yuyan tercengang.
Tanyun memandang Ji Yuyan dengan penuh kasih sayang. Yuyan, aku adalah suamimu, dan aku adalah reinkarnasi dari jenderal klan kuno abadi. Ayahku adalah dewa leluhur kuno abadi. Tangan kanan Ji Yuyan yang terangkat digantung di kehampaan, dan matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan. Kamu, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah suamiku? Tanyun berkata, lihatlah, dalam kehampaan yang bergejolak, Tanyun melepaskan ledakan kekuatan suci, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, Tanyun berdiri di samping peti mati kuno dengan kerangka manusia besar tergeletak di peti mati. Tanyun memandang Ji Yuyan dan berkata, ini selip batu giok yang ditinggalkan oleh ayahku. Lihatlah. Ji Yuyan melepaskan kesadarannya dan menembus ke dalam selip batu giok. Dia melihat tulisan di atas. Nak, ayah menunggumu. Ketika peti mati dibuka, ayah tahu bahwa putra tercintaku telah kembali dalam reinkarnasi. Hanya darah anakku yang dapat membuka peti mati ini. Sebelum kehancuran alam semesta, ada dua dewa leluhur yang agung, yaitu dewa leluhur abadi dan dewa leluhur Changsun. Tan Xiaotian, dewa leluhur abadi adalah ayah, dan dewa leluhur satunya adalah Changsun Pengkun. Ketika alam semesta akan runtuh, kamu sangat mencintai Ji Yuyan. Ketika kamu mengaku padanya, dia ingin menyetujuimu, tetapi orang tuanya jatuh ke tangan dewa leluhur Changsun. Changsun memerasnya, tidak mengizinkannya menikahimu. Itulah mengapa Yuyan menolakmu. Kamu meninggalkan klan dewa kuno abadi dengan marah, tetapi ditangkap oleh Changsun Pengkun. Pada saat itu, ayah baru saja terluka dalam pertempuran sengit dengan leluhur iblis besar. Tapi sayang, kamu ada di tangan Changsun Pengkun. Bagaimana bisa ayah mengabaikanmu? Jadi aku pergi untuk menyelamatkanmu. Tepat ketika aku bertarung melawan Changsun Pengkun, kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak membebani ayah. Melihat kematianmu, aku sangat sedih dan bertarung lagi. Pada akhirnya Changsun Pengkun dihancurkan oleh ayah dan jiwanya terluka parah dan melarikan diri. Ayah membawamu menemukan Yuyan. Yuyan patah hati ketika dia mengetahui bahwa kamu telah meninggal. Dia memeluk mayatmu dan di bawah kesaksian ayah, dia menikahimu dan menjadi istrimu. Tindakannya membuat marah Changsun Xuanfeng yang merupakan anak pertama Changsun Pengkun. Jadi Changsun Xuanfeng menghabisi orang tua Yuyan. Sehari setelah Yuyan dan kamu menikah, dia meninggalkan surat dan memasuki kota kuno Changsun sendirian, menghabisi Changsun Xuanfeng dan juga menghabisi saudara perempuannya, yaitu Changsun Xuanqi. Ketika ayah bergegas, Yuyan sudah mati. Jiwa ayah yang tersisa membawa mayat Yuyan kembali. Ayah membuat Yuyan mempertahankan detak jantungnya. Waktu dan ruang independen lain dibuka. Yuyan dimasukkan ke dalamnya sehingga dia bisa lolos dari bencana alam semesta. Ketika Ji Yuyan melihat ini, dia menatap Tanyun. Matanya yang indah penuh dengan air mata. Baru kemudian dia tahu kebenaran mengapa dia tidak mati. Dia memandang Tanyun dan tersedak. Kamu, apakah kamu benar-benar suamiku? Ya, memang, tapi aku sudah lupa apa yang kita alami sebelumnya. Mata Tanyun basah oleh air mata. Yuyan, jika kamu tidak percaya padaku, aku punya saksi untuk membuktikannya. Setelah itu, Tanyun berkata kepada Xiao Longse yang berada di pengasingan dan berkata, Penatua Xiao, Yuyan sudah bangun. Dia memiliki beberapa keraguan tentang identitasku. Datang dan konfirmasikan. Baik Tuan Kecil, dengan suara hormat, pintu pagoda segera terbuka. Segera Xiao Longse masuk dan terbang ke jantung Hongmeng. Xiao Longse memandang Ji Yuyan dengan bangga dan membungkuk dalam-dalam. Bawahan ini telah melihat dewa abadi. Kamu, Ji Yuyan menatap lelaki tua bermata satu itu dan berkata dengan penuh semangat. Kamu adalah Xiao Longse, tunggangan ayah mertuaku. Iya, bawahan adalah Xiao Longse. Setelah Xiao Longse melirik Tanyun, dia menatap Ji Yuyan dan berkata, Tuan Dewa Abadi, Tanyun di depanmu adalah suamimu, anak laki-laki dewa leluhur kuno. Mendengar ini, Ji Yuyan menatap Tanyun, air mata menetes. Tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi tinggi normal, dan menjadi seorang gadis berbaju merah. Ji Yuyan terbang menuju Tanyun sambil menangis. Tanyun membuka tangannya dan memeluk Yuyan erat-erat. Xiao Longse dengan bijaksana menarik diri, pergi dan terus berlatih. Di jantung Hongmeng, Ji Yuyan memeluk Tanyun dengan erat, menangis dengan keras. Suamiku,
Maaf, aku ingin berjanji untuk menikahimu saat itu, tetapi orang tuaku ditangkap oleh Changsun Pengkun. Jangan menangis, aku tahu semuanya. Tanyin memeluk Ji Yuyan dan menghiburnya. Aku tidak menyalahkanmu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ji Yuyan menangis kegirangan. Suamiku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, aku sangat bahagia. Aku juga. Tanyin memeluk Ji Yuyan dengan erat, menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Ji Yuyan menutup matanya yang indah, rona merah muncul di wajahnya yang pucat, dan menjawab dengan belak-belakan dan antusias. Setelah waktu yang lama, Tanyin melepaskan Ji Yuyan, memeluknya dan terbang ke tanah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Hanya sedikit lemah, tidak ada yang lain. Ji Yuyan berkata dengan malu-malu. Ranahku telah jatuh ke ranah Tianjun tingkat ke-9. Suamiku, di mana kita sekarang? Mendengar ini, Tanyin mulai memberitahu Yuyan apa yang terjadi setelah reinkarnasi abadinya, dan memberitahu Yuyan bahwa sekarang dia telah mendapatkan kembali alam Dewa Hongmeng dan menjadi penguasa alam Dewa Hongmeng. Mendengar ini, Ji Yuyan mendengar berita bahwa Changsun Xuanqi masih hidup. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Changsun Xuanqi, aku harus menghabisimu. Suamiku, ranah apa Changsun Xuanqi sekarang? Tanyin berkata dengan jujur, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia telah dipromosikan menjadi dewa leluhur. Wajah Ji Yuyan tampak jelek. Ya, tapi jangan khawatir, kita akan menghabisinya cepat atau lambat untuk membalas dendam. Tanyin berkata, Yuyan, Changsun Pengkun mungkin tidak mati. Setelah kita memiliki kekuatan yang cukup, kita dapat menggunakan batu nisan tanpa kata yang ditinggalkan oleh ayahku untuk menemukan Changsun Pengkun dan kemudian menebasnya dengan ribuan pedang untuk membebaskan dendam orang tuamu. Ji Yuyan mengangguk berat. Kemudian Tanyin memberitahu Ji Yuyan tentang wanita di sampingnya sekarang, dan Yuyan mendengar kata-kata itu dan meneteskan air mata kesedihan. Setelah penjelasan Tanyin, Ji Yuyan merasa sedikit lebih baik. Suamiku, bawalah aku menemui mereka dan mertua. Melihat Yuyan tidak lagi marah, Tanyin buru-buru setuju, dan kemudian membawa Ji Yuyan keluar dan muncul di pagoda lantai 36. Setelah Tanyin memasukkan jantung Hongmeng, dia dengan senang hati mengirim transmisi suara pada wanita lain di sofa. Subing, Rower, Yukin, kalian semua datang. Yuyan sudah bangun dan ingin melihat kalian. Tidak lama kemudian, Suan Yuanru, Sen Subing, Nanggong Yukin, Si Hong Xiao, Tang Mengyi, Tang Xinging, dan Tesianer datang ke lantai 36 menghadap Ji Yuyan dan berkata serempak, kami telah melihat kakak perempuan. Ya, halo adik-adikku. Ji Yuyan menatap mata indah para gadis dengan keheranan yang tak terlukiskan. Kalian benar-benar cantik. Kakak, kamu juga cantik. Sen Subing tersenyum. Dan Tesianer tertawa dan berkata, Kakak Yuyan, kamu yang paling cantik. Ji Yuyan tersenyum dan berkata, apakah kalian semua menikah dengan Tanyin? Kita belum. Suan Yuanru, Feng Qingcheng, Ouyang Qianqian, dan Dong Fang Yushu berkata. Tanyin membawa para wanita itu pergi dari pagoda dan pergi ke aula utama tempat orang tuanya tinggal. Yuner, apakah kamu sudah keluar? Feng Jingru yang sedang berbicara dengan Tan Feng di aula utama bertanya ketika dia melihat Tanyin dan yang lainnya masuk. Setelah semua orang menjawab, Feng Jingru memandang Ji Yuyan, merasa sangat asing dan bertanya siapa dia. Ibu, ayah. Tanyin memegang tangan indah Ji Yuyan dan berkata, namanya Ji Yuyan, istri dariku di kehidupan pertama. Feng Jingru bertanya dengan bingung. Yuner, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa dalam kehidupan pertamamu, Subing adalah satu-satunya istrimu? Ibu, sebenarnya ketika aku lahir di kehidupan pertama, aku bukan dari alam semesta ini. Tanyin kemudian memberitahu Feng Jingru dan Tan Feng tentang identitasnya di alam semesta terakhir dan apa yang terjadi antara dia dan Ji Yuyan. Mendengar ini, mata Feng Jingru menunjukkan ekspresi tertekan. Dia melangkah maju untuk memegang tangan Ji Yuyan dan berkata dengan sedih, kamu dan Yuner adalah anak-anak pekerja keras sebelumnya. Kesulitan sudah berakhir. Kamu pasti akan menjalani kehidupan yang bahagia di masa depan. Ji Yuyan mengangguk dan berkata, terima kasih, Bibi. Mulai. Jangan sebut Bibi. Feng Jingru tersenyum ramah.
Ji Yuan tertegun sejenak dan kemudian dia memanggil dengan manis, "Ibu, anak yang baik." Feng Jingru tertawa terbahak-bahak sehingga dia menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kamu harus menebus Jangan sebut bibi." Feng Jingru tersenyum ramah. Ji Yuan tertegun sejenak dan kemudian dia memanggil dengan manis, "Ibu, anak yang baik." Feng Jingru tertawa terbahak-bahak sehingga dia menatap Tan Yun dan berkata, "Yuner, kamu harus menebus pernikahan Akbar Yuyan lagi dalam kehidupan ini." "Jangan khawatir, ibu, aku sudah tahu," kata Tan Yun sambil tersenyum. Setelah itu, mereka mengobrol dan makan malam bersama. Shen Shubing dan yang lain pergi untuk mundur, sementara Tan Yun memanggil Ling Tong dan menuju kota tertinggi. Hanya sebulan kemudian, Tan Yun dan Ling Tong muncul di ujung alam dewa Hongmeng di belakang kota militer tertinggi. Di seberang penghalang alam dewa Hongmeng, Tan Yun dapat melihat bahwa di luar penghalang, banyak dewa dari alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian sedang menyerang penghalang. Tan Yun menemukan bahwa putrinya Sui Ying duduk bersila dan memejamkan mata. Di seberang penghalang, Tan Yun tidak dapat berkomunikasi dengan putrinya. Pada saat ini, di garis pandang Tan Yun, celah di penghalang yang dia isi sebelumnya kini telah muncul dengan retakan tipis. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Ling Tong berkata dengan hormat. Mata Tan Yun bersinar dengan sedikit kedinginan. "Buka celah pesona dan keluar untuk menghabisi mereka." "Ling Tong, aku akan mengajarimu cara membuka celah penghalang yang terisi. Kamu keluarkan api sejatimu terlebih dahulu." Pada saat yang sama, di luar penghalang alam dewa Hongmeng di kota militer tertinggi, ada total 2.604 orang dari alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian, kecuali dewa tertinggi Sui Ying yang sedang beristirahat. Yang lain terus memanipulasi senjata dan menyerang penghalang pesona. Waktu berlalu 3 jam kemudian. Ketika malam tiba, dewa tertinggi Baishi tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam pandangannya, celah penghalang yang ada di kota tertinggi retakan mulai tumbuh dengan cepat. Dewa Baishi memandang Sui Ying dan berkata dengan penuh semangat, "Dewa Sui Ying, lihat, celah penghalang akan segera kita pecahkan." Hati Sui Ying membeku, tetapi dia berpura-pura bersemangat. "Ya, bagus sekali." Di sisi lain, para dewa lainnya berkata, "Setelah lebih dari 10.000 tahun, kita akhirnya akan menembus penghalang pesona. Setelah memecahkan penghalang, kita akan menyelinap ke alam dewa Hongmeng, menghancurkan kota dewa Hongmeng, dan menghabisi mantan bawahan Hongmeng Supreme." "Aku tidak setuju. Kita tidak tahu seberapa kuat musuh sekarang. Bagaimana jika kita menerobos, lalu menghadapi bahaya?" "Itu benar. Aku juga tidak setuju. Setelah kita memecahkan penghalang, kita masing-masing harus kembali dan memberitahu kedua dewa leluhur, meminta mereka untuk memutuskan apa yang harus dilakukan." Ketika semua orang berbicara, penghalang seperti cermin raksasa meledak terbuka. Segera setelah itu, di alam dewa Hongmeng, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu melangkah keluar dan muncul di depan semua orang. Setelah itu, Ling Tong juga mengikuti dan berdiri di belakang Tan Yun dengan hormat. Semua orang tercengang sejenak. Lalu, salah satu laki tua Raja Dewa tingkat 8 memandang Tan Yun dan berkata dengan penuh semangat, "Ternyata Tuan Muda Jing, apakah kamu di sini untuk menemui kita?" "Tuan Muda Jing, apa yang terjadi dengan alam dewa Hongmeng? Apa yang terjadi dengan gurumu Ling Xia?" Sementara laki tua itu bertanya dengan penuh semangat. Dia juga waspada terhadap Tan Yun. "Aku di sini bukan untuk menemuimu. Aku di sini untuk mengirimmu mati." Tan Yun menghilang begitu saja ketika dia berbicara, dan pada saat berikutnya, dia muncul entah dari mana di depan lelaki tua itu dan meninju dada orang tua itu seperti kilat. Dalam suara yang tumpul, tubuh lelaki tua itu meledak, berubah menjadi awan darah, dan mayat itu berserakan di depan semua orang. "Jing Yun, kamu mencari kematian." Murid ketiga dewa leluhur Xingtian yaitu Wang Han mengeluarkan aura Tianjun tingkat ke-9. Dia menyerang Tan Yun dengan pedang ilahi. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanyalah Tianjun tingkat 6, tetapi kecepatanmu sangat cepat." Ketika kepanikan Wang Han terdengar, sosok Tan Yun telah menghilang dari pandangannya. Kemudian, di mata semua orang yang ketakutan, Tan Yun keluar dari langit di atas kepala Wang Han dan memukul kepalanya dengan satu kaki. Kepala Wang Han meledak seperti semangka, janin jiwanya hancur di tempat. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun memandang kerumunan yang ketakutan,
dan tiba-tiba menggunakan mata Dewa Hongmeng. Segera, semua orang kecuali Sui Ying tampak lesu. Tepat ketika Tan Yun hendak menghabisi semua orang, Dewa tertinggi Sui Ying buru-buru berkata, "Ayah, Dewa tertinggi Baishi adalah satu-satunya temanku. Kamu tidak boleh membunuhnya." Setelah Tan Yun mengangguk, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya pada lebih dari 2.600 orang. Matilah. Segera hembusan angin melonjak keluar dari lengan kanan Tan Yun dengan kecepatan tinggi, menelan lebih dari 2.600 orang. Setelah Tan Yun menghabisi semua orang, dia tidak melepaskan kendali Dewa Baishi. "Ayah, kamu benar-benar luar biasa." Sui Ying datang ke Tan Yun dengan gembira dan berkata, "Ayah, apakah kamu dan ibu mengambil kembali alam Dewa Hongmeng dari Ling Xia?" Tan Yun tersenyum dan mengangguk. Sui Ying berkata dengan gembira, "Lebih dari 10.000 tahun yang lalu ketika aku mengetahui bahwa celah di penghalang benteng alam Dewa Hongmeng telah terisi, aku menduga bahwa ayahlah yang melakukannya. Selamat untuk ayah." Tan Yun tersenyum dan menyentuh kepala Sui Ying dan berkata, "Selamat juga atas promosimu menjadi Dewa Transformasi Manusia." Sui Ying tersenyum dan berkata, "Oh ya, ayah, apa rencanamu di masa depan?" Tan Yun merenung sedikit. Sekarang kehancuran alam semesta semakin dekat. Ayah berencana untuk mengisi kembali celah pesona. Setelah itu, kembali ke pengasingan dan berlatih untuk meningkatkan ranah. Sebelum kehancuran alam semesta, harus menghabisi Dewa Leluhur Xingtian dan Dewa Leluhur Xiyuan dan mendapatkan 2 jantung. Jika tidak bisa, tidak peduli seberapa besar kekuatan ayah, ayah tidak dapat mencegah kehancuran alam semesta. Dewa tertinggi Sui Ying berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, aku tahu di mana Dewa Leluhur Xiyuan menyembunyikan jantung Xiyuan. Aku akan menemukan cara untuk mencurinya." "Sama sekali jangan." Tan Yun berkata dengan ekspresi serius. "Putriku, jantung Xiyuan adalah darah kehidupan Dewa Leluhur Xiyuan. Tempat di mana jantung ditempatkan harus dijaga oleh seorang yang kuat. Jika ada sedikit kesalahan, kamu akan jatuh ke tempat yang terkutuk. Dengarkan kata-kata ayahmu dan jangan pernah mencuri." Mendengar ini, Sui Ying berkata, "Ayah, kamu tidak perlu khawatir." Tidak menunggu Sui Ying selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan tegas, "Tidak, ayah tidak akan pernah memaafkan dirimu jika melakukannya." Melihat keseriusan Tan Yun dan mengkhawatirkan dirinya, Sui Ying merasakan cinta ayah yang mendalam. Dia mengangguk dan berkata, "Ayah, jangan marah. Aku berjanji untuk tidak bertindak gegabah." Sui Ying meraih lengan kanan Tan Yun dan berkata, "Baiklah, aku ingat pesan ayah." Tan Yun berkata, "Putriku, setelah kamu dan Baishi pergi, ingatlah untuk menghapus ingatan percakapan antara kamu dan ayah. Juga, ayah ingin membiarkan Dewa Leluhur Xingtian dan Dewa Leluhur Xiyuan pertama tahu bahwa aku kembali. Aku ingin mereka kesulitan tidur dan makan mulai sekarang." Kemudian, setelah Tan Yun menemani putrinya sebentar, dia mengangkat mata Dewa Hongmeng. Setelah Baishi pulih, dia melihat mayat-mayat di tanah. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia menemukan bahwa juniornya, serta lebih dari 1.000 orang dari alam Dewa Xingtian semuanya mati. Selain dirinya, hanya Sui Ying yang masih hidup. "Jing Yun, kamu, siapa kamu?" Baishi memandang Tan Yun, matanya ngeri, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Jika aku membacanya dengan benar, kamu menggunakan mata Dewa Hongmeng." "Ya, kamu menggunakan mata Dewa Hongmeng." Sui Ying menatap Tan Yun berpura-pura panik. "Kamu sebenarnya siapa?" Tan Yun memandang mereka berdua dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan menghabisi kalian. Aku akan menyelamatkan hidup kalian dan menyampaikan pesan kepada guru kalian. Katakan pada mereka bahwa aku, Tan Yun, sudah kembali. Hongmeng Supreme kembali. Cepat atau lambat, aku akan memenggal kepala leher ke mereka dan membiarkan mereka mengalami rasa sakit karena berinkarnasi di dunia dan dihancurkan oleh orang-orang. Rasa sakit yang aku derita, aku ingin mereka membayar 10 kali lipat." Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Dan ini udah langsung 2 episode ya teman-teman. Makasih banget ya buat kalian supportnya, apalagi yang Saweria. Thank you banget ya, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.